Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Planet bumi yang kita diami sekarang ini hampir rata-rata masih menjadi misteri. Artinya misteri-misteri tersebut ada yang bisa dipecahkan, ada juga yang masih belum terpecahkan hingga sekarang. Dan tahukah Anda bahwa sebagian besar planet bumi ini itu digenangi oleh air, di mana air menjadi penyumbang terbesar kehidupan yang ada di bumi. Air di bumi terdiri dari dua jenis, yaitu air tawar dan juga air laut ataupun air asin. Nah, lautan yang ada di bumi hampir menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Itu artinya di lautan masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan. Entah itu lautan terdalam ataupun lautan yang ada di sekitar kita. Nah, hingga saat ini manusia masih bisa mengeksplorasi lautan sebesar 10% saja. Artinya ada sekitar 90% lagi yang belum tereksplorasi. Karena memang lautan hingga saat ini masih menjadi misteri. Bayangkan saja apabila manusia-manusia di zaman dulu ataupun zaman nanti ketika generasi seterusnya menemukan sebuah hal-hal baru di lautan. Apakah ada makhluk-makhluk misterius yang hingga saat ini masih belum teridentifikasi? Ini yang akan kita bahas di episode kali ini. Putar dulu intronya. Pada dekade 1990-an ada beberapa orang nelayan dari Jepang yang tanpa sengaja melintasi lautan Antartika, dan pada waktu itu beberapa di antara mereka melihat penampakan sebuah sosok misterius atau seekor hewan misterius yang mana hewan tersebut memiliki bentuk aneh, di mana hewan tersebut bisa berdiri tegak dan berjalan layaknya manusia normal. Kemudian hewan itu memiliki dua lengan, dan memiliki jari-jari layaknya seperti manusia biasa pada umumnya. Tetapi yang membedakan adalah makhluk tersebut memiliki ukuran lebih besar daripada manusia normal. Ukuran makhluk tersebut diperkirakan 20 hingga 30 meter dan berwarna keseluruhan putih. Karena makhluk tersebut hidup di Antartika, lautan yang dingin. Makhluk apakah itu? Apakah makhluk ini memang benar-benar ada atau hanya sebuah rekayasa? eh, Orang Jepang menyebut makhluk ini dengan sebutan ningen, karena yang menemukan makhluk ini tanpa sengaja adalah beberapa nelayan dari Jepang yang tanpa sengaja melintasi wilayah Antartika. Ningen dalam bahasa Jepang berarti mirip dengan manusia atau sejenis manusia, atau dalam bahasa ilmiahnya kita mengenal dengan humanoid. Di mana ningen ini sebenarnya adalah ungkapan atau merujuk kepada seekor hewan yang bisa berdiri tegak layaknya manusia, tetapi dia memiliki tubuh yang lebih besar, ukurannya kurang lebih 20 hingga 30 meter. Apakah makhluk ini ada atau hanya sebuah rekayasa belaka atau hanya nelayan itu yang mengada-ngada? Nah, mari kita berbicara tentang sejarah atau fakta di lapangan, di mana hingga saat ini manusia hanya bisa mengeksplorasi lautan sebesar 10% saja. Itu artinya lebih kurang ada 90% lagi yang belum tereksplorasi. Jangankan ke lautan-lautan terdalam, di lautan-lautan sekitar rumah kita saja manusia masih belum bisa mengidentifikasi ada makhluk apa saja, ada kehidupan apa saja di dalam lautan tersebut, karena memang masih menjadi misteri dan juga masih bisa membuat bingung para ilmuwan ketika mereka ingin mengeksplorasi lautan. Kalau kita melihat tentang fakta lautan, ada beberapa yang sampai saat ini masih menjadi misteri di beberapa ilmuwan. Sebut saja Palung Mariana atau Mariana Trench, di mana Palung Mariana ini adalah merupakan sebuah palung yang terdalam, kurang lebih dalamnya itu melebihi Gunung Everest, gunung yang kira-kira menjadi gunung yang tertinggi di planet bumi ini. Nah, kalau kita kembali lagi kepada makhluk yang disebut ningen itu, ada sebenarnya makhluk yang mirip dengan ningen, yaitu makhluk yang juga mendiami pegunungan Himalaya yang bernama Yeti.
Apakah Yeti itu ada? Ada beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa Yeti sebenarnya hanyalah spekulasi saja, atau hanya dongeng, atau hanya mitos. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Yeti itu memang benar-benar ada, dan memang di waktu-waktu tertentu akan menampakkan diri. Karena Yeti itu disebut mirip seekor beruang besar, kemudian bisa berdiri tegak layaknya manusia, tetapi memiliki ukuran super besar. Kurang lebih sama dengan Ningen ini. Apakah kedua makhluk ini ada? Kalau Ningen itu sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan kebenarannya, tetapi karena memang belum bisa dipertanggungjawabkan, hanya sebuah foto. Tetapi kalau kita melihat pengakuan beberapa nelayan beberapa dekade lalu, tepatnya 1990-an, bisa saja di dalam lautan yang terdalam ada seekor makhluk atau beberapa makhluk yang memang kita belum pernah mengenalnya, atau memang ada makhluk yang belum teridentifikasi oleh nomenklatur biologi saat ini, karena memang teknologi kita terbatas dan eksplorasi lautan itu sangat berbahaya karena medannya kita tidak pernah tahu. Mengeksplorasi lautan jauh lebih sulit daripada mengeksplorasi hutan atau luar angkasa sekalipun, karena memang di lautan medannya sangat-sangat ekstrim dan juga tidak bersahabat dengan manusia. Apakah makhluk-makhluk yang disebutkan tadi seperti Ningen, Yeti, apakah memang benar-benar ada di dunia? Ya, kalau memang seperti itu bisa saja ada, tetapi bukan tidak mungkin ada makhluk-makhluk yang lebih aneh lagi daripada kedua makhluk itu. Bisa saja makhluk-makhluk mitologi yang selama ini kita ketahui seperti Pegasus, seperti Phoenix, bisa saja mereka ada tetapi kita belum mengetahuinya. Bisa saja makhluk-makhluk mitologi itu memang sebenarnya ada di dunia ini, tetapi mereka belum menampakkan ke permukaan karena ada beberapa faktor, misalkan perubahan cuaca, perubahan iklim, pemanasan global, keadaan bumi yang tidak bersahabat, bisa saja seperti itu. Tapi ini hanya spekulasi diri saya sendiri saja. Kalau Sobat Hero punya tanggapan yang lain mengenal hal ini, silakan tulis di kolom komentar. Tetapi yang jelas apapun itu, apapun penampakannya, sampai saat ini manusia teknologinya masih terbatas, dan juga manusia saat ini tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah merusak alam. Bukan tidak mungkin kalau memang manusia itu sangat tidak bersahabat dengan alam, akan terjadi kerusakan ekosistem yang bisa menyebabkan perubahan-perubahan genetik yang terjadi pada makhluk tersebut atau pada makhluk-makhluk di sekitarnya. Kalau Anda pernah melihat film yang menceritakan tentang dinosaurus super besar, yaitu Godzilla, Anda akan menemukan asal-usul Godzilla itu sebenarnya adalah berasal dari radiasi nuklir yang dipercobakan di lautan Pasifik, dan kemudian radiasi nuklir itu merubah genetika beberapa makhluk yang ada di sekitar itu, dan akhirnya seekor kadal bisa merubah atau berubah genetika menjadi lebih besar atau menjadi seekor raksasa yang belum pernah diketahui. Kalau kita lihat hewan yang bernama Godzilla ini, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Gojira, itu sebenarnya mirip dengan iguana di Kepulauan Galapagos, di mana iguana ini termasuk dalam iguana laut, dan memang bentuknya itu ternyata mirip seekor Godzilla, sangat menyeramkan, terdiri dari memiliki beberapa duri-duri di belakangnya, yang mana kalau di zoom atau diimajinasikan menjadi sebuah kadal raksasa akan menjadi mirip bentuk yang seperti Godzilla yang selama ini kita lihat di film-film itu. Atau bisa jadi spekulasi ini bisa menyebabkan beberapa makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari berubah kepada bentuk-bentuk yang lain akibat radiasi-radiasi yang ditimbulkan oleh umat manusia, tetapi kita tidak menyadarinya. Bisa jadi juga seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada penampakan Ningen atau Yeti atau apapun itu namanya, tetapi yang jelas bahwa makhluk-makhluk yang seperti itu bisa saja ada atau bisa saja tidak. Kalau di daratan misalkan kita mengenal Bigfoot, di mana Bigfoot juga hingga saat ini masih menjadi misteri. Apakah makhluk ini benar-benar ada, atau hanya settingan, atau memang makhluk itu tidak pernah benar-benar ada. Kita tidak pernah mengetahui hal itu.
karena memang kehidupan manusia dengan flora dan fauna hingga saat ini masih saja menjadi misteri. Tetapi terlepas dari itu semua, mari kita jaga ekosistem yang ada di bumi ini jangan sampai merusak, apalagi sampai membuat makhluk-makhluk yang ada penghuninya, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya menjadi murka dan akhirnya kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Silakan simpulkan sendiri apakah makhluk-makhluk yang saya sebutkan tadi ada atau tidak di dunia nyata. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Apabila ada komentar, mari gabung channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.